NIM 221010220009. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA dan sintesis protein. Pertama, saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA, di mana replikasi DNA memungkinkan tiap sel anakan mendapatkan salinan informasi genetik yang sama dengan induknya. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya DNA berbentuk untaian panjang atau yang sering disebut dengan double helix. Jadi, sekarang saya akan membahas tentang mekanisme replikasi DNA. Pada gambar di samping, terdapat enzim helikase yang membuka rantai DNA menjadi dua rantai tunggal. Kemudian, masing-masing rantai itu akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal, supaya nantinya menjadi stabil. Dan yang pertama kita sebut dengan leading strand atau di rantai utama. Terdapat RNA primase yang membentuk RNA primer. Dan kemudian dilanjut oleh enzim DNA polimerase yang menggabungkan nukleotida menjadi DNA yang baru. Nah, pada rantai yang kedua disebut dengan lagging strand atau rantai lamban. Pada rantai lamban, yang pertama ada RNA primase yang membentuk RNA primer. Kemudian dilanjut oleh DNA polimerase yang menggabungkan nukleotida menjadi rantai DNA yang baru yang terpotong-potong, yang disebut juga dengan fragmen Okazaki. Kemudian ada enzim DNA ligase yang menyatukan fragmen Okazaki menjadi rantai DNA yang baru. Dan DNA yang baru akan melanjutkan tahapan sintesis protein selanjutnya, yaitu transkripsi dan translasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sintesis protein. Sintesis protein dari DNA menjadi protein. Kemudian, sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi yaitu proses penyalinan tiga basa nukleotida menjadi gen, dan translasi yaitu proses penerjemahan kode mRNA menjadi serangkaian asam amino untuk membentuk suatu polipeptida atau protein. Proses sintesis protein terjadi di nukleus. Nukleus berisi kromosom. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untai panjang DNA yang tersusun rapat di sekeliling protein, disebut histon. Di dalam DNA terdapat bagian yang disebut gen. Ketika gen diaktifkan, enzim yang disebut RNA polimerase akan menempel pada bagian awal gen. Kemudian bergerak di sepanjang DNA dan membuat untaian RNA duta atau messenger RNA. Proses ini dinamakan dengan transkripsi. Sebelum digunakan sebagai tempat untuk produksi protein, perlu diproses dengan cara dihapus atau menambah bagian dari RNA duta. Selanjutnya, mRNA atau RNA bergerak keluar dari kromosom menuju sitoplasma dan terus bergerak menuju pabrik protein yang disebut dengan ribosom. mRNA atau RNA duta kemudian melekat di ribosom. Selanjutnya, ribosom akan membaca kode yang dibawa oleh RNA duta untuk menghasilkan rantai asam amino. Proses ini disebut dengan translasi. Selanjutnya, RNA transfer akan membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Ketiga bahasa penyusun RNA duta akan dibaca sekaligus. RNA transfer akan memberikan asam amino yang sesuai. Hasilnya akan ditambahkan membentuk rantai asam amino yang disebut protein atau polipeptida. A few moments later. Adapun contoh protein yang disintesis dapat berbentuk hormon, enzim, ataupun antibodi. Demikianlah pembahasan tentang replikasi DNA dan sintesis